Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari program studi Teknik Informatika, mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami, yaitu sistem informasi pelayanan desa berbasis web metode yang Muhammad Abian Fawazi, ada Muhammad Baru, ada Salman Dermawan, saya sendiri, dan ada Fauzan Mujafar Ramadhani. Oke, next. Ada pula di sistem ini tuh kita akan membuat sebuah desanya itu di desa Sukamanah, yang dimana di sini kita mewajibkan dan dalam melaksanakan usaha pemerintahan gitu, dengan latar belakang yaitu salah satu kewajiban yang dikerjakan oleh pemerintah desa adalah mengenai pelayanan administrasi desa yang ada di sana, dan di sini kita akan membuatkan sebuah website untuk mereka lebih mempermudah masa ini semakin berkembang dan cepat gitu. Makanya kami harus mengimplementasikan di tahap desa juga, yaitu untuk informasi dan pelayanan administrasinya juga. Dan ada pula permasalahan di desa tersebut, yaitu yang dimana kita itu akan mempermudah mereka karena dengan tempat rumah-rumah yang berhubungan, para rumah-rumahnya ke desa. Jadi di sini membuat semacam bikin surat NA lewat website tersebut gitu. Jadi bersifat untuk mempermudah para orang-orang desa yang ada di sana, dan juga informasi dan juga para masyarakat yang ada di desa. Dan tujuannya yaitu untuk penerapan atau implementasi dari masa industri ini tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di desa Sukamanah tersebut gitu. Jadi pengimplementasinya, dan kami harap untuk masyarakat tersebut yang mempermudah akses mereka dalam segi informasi ataupun segi mempermudah proses administrasi desa Sukamanah tersebut. Next. Untuk metodologinya, metodologi merupakan kerangka kerja yang dikerjakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk membangun sistem informasi layanan desa Sukamanah adalah metode Agile Development. Metode Agile Development merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan. Pengembangan dengan metode Agile didasarkan pada proses pengerjaan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tim secara terorganisir dan terstruktur. Nilai terpenting dari Agile Development memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Berikut tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem. Yang pertama adalah studi kelayakan, yaitu melakukan sebuah observasi ke lapangan langsung
yaitu lokasinya di Desa Sukamanah dengan melakukan suatu wawancara terkait masalah yang dialami di desa tersebut dengan data-data untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak. Yang kedua ialah requirements. Pada tahapan ini dilakukan pemahaman tentang bisnis proses yang ada seperti sistem manual yang dijalankan, prosedur, tahapan, dan aturan yang berlaku. Yang ketiga ada desain dan perancangan. Jadi di tahapan ini ialah melakukan suatu perancangan sistem dan dengan membuat gambaran seperti fitur apa saja yang ada pada sistem tersebut. Lalu proses berikutnya ada pemrograman, yaitu suatu pengkodingan pada program untuk mengimplementasi fungsi desain yang dibuat. Tahap berikutnya yaitu pengujian. Pengujian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kualitas perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan sebagai pengecekan apakah program yang berjalan sebagaimana mestinya, serta pengujian dilakukan untuk mengetahui error atau bug. Yang keenam yaitu deployment. Di tahapan ini terjadinya aktivitas yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang sudah dikerjakan oleh pengembang. Untuk tahapan setelah deployment yaitu pelatihan, yaitu sebuah pelatihan yang dilakukan sebagai sumber daya manusia instansi yaitu manusia yang ada pada desa Sukamanah, sumber dayanya, yang bertujuan untuk melatih sumber daya instansi agar dapat menjalankan program perangkat lunak agar bisa dioperasikan dengan baik dan benar. Yang kedelapan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk mengecek, mengupdate pada sistem dapat dipastikan berjalan dengan normal. Untuk kesembilan itu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan sebagai tanda buktinya dilakukan proses perancangan perangkat lunak serta berguna terhadap perkembangan perangkat lunak yang nantinya akan berguna jika terjadi suatu kendala pada aplikasi. Nah, di sini ada objek. Objek itu adalah tempat penelitiannya, yaitu di kantor Desa Sukamanah yang berada di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sukamanah. Kemudian data yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan website adalah data primer dan data sekunder. Berikut merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara di kantor Desa Sukamanah, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan website. Analisa dan pembahasan. Analisis kebutuhan data. Analisa kebutuhan data dilaksanakan guna mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan pada tahapan ini digunakan untuk sistem informasi pelayanan Desa Sukamanah. Data yang dibutuhkan diambil melalui tahapan wawancara dengan para perangkat Desa Sukamanah yang bertugas di kantor. Kemudian dari hasil wawancara tersebut dianalisis dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa data yang dibutuhkan saat pengembangan sistem informasi pada Desa Sukamanah diantaranya adalah sebagai berikut. Data demografi merupakan data penduduk seperti jumlah warga, pekerjaan, suku, agama, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan data kependudukan. Data geografi merupakan data yang berisi tentang luas wilayah, batas wilayah, letak koordinat, alamat desa, dan map desa. Data desa merupakan yang berisi tugas pokok dan fungsi, visi, dan misi desa, serta struktur organisasi desa. Data formulir surat. Data digunakan sebagai acuan untuk pembuatan form untuk fitur cetak surat pada sistem layanan yang berisi SKTM, surat keterangan belum menikah, surat hibah, domisili, SKCK, surat jual beli, surat kematian, surat kehilangan, surat keterangan usaha, dan surat NA. Analisis kebutuhan hardware dan software.
Setelah melakukan wawancara dan analisa dan para perangkat desa di kantor desa Sukamana, maka dalam pembuatan sistem informasi membutuhkan beberapa aspek pendukung, yaitu aspek hardware. Eh, Sistem informasi pelayanan desa Sukamana ini nantinya diharapkan dapat berjalan di web browser, di desktop maupun mobile. Dalam pembuatan sistem informasi yang kami buat, kami menggunakan komputer yang ada di kantor desa Sukamana tersebut yang memiliki spesifikasi prosesor Intel iCore 5 generasi 8 dan RAM 4 GB, storage SSD 128 GB dengan spesifikasi laptop seperti ini yang dapat memungkinkan dalam pembuatan sistem informasi pelayanan desa ini dengan lancar. Lalu berikutnya software. Untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pelayanan desa ini dibutuhkan beberapa tools atau software, diantaranya adalah OS Windows 10, Chrome Browser, WordPress dengan menggunakan plugin Elementor. Selanjutnya ada arsitektur perangkat lunak. Yang pertama itu ada use case. Di sini ada dua aktor, di antara lain ada penduduk dan staf desa. Penduduk bisa mengakses beranda, berita desa, struktur profil, demografi desa, geografi desa, pelayanan desa. Dan staf desa di sini bisa mengakses mengelola berita desa, pelayanan desa, mengelola data pelayanan. Arsitektur sistem ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan presentasi, lapisan logika bisnis, dan lapisan data. Lapisan presentasi bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna dan memproses input dari pengguna. Lapisan logika bisnis bertanggung jawab untuk memproses data dan logika bisnis sistem. Lapisan data bertanggung jawab untuk menyimpan data sistem. Lapisan ini menggunakan database MySQL. Selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown struktur. Nah, bisa dilihat di sini ada struktur WBS-nya. Ada sumber daya. Untuk memenuhi perancangan perangkat lunak diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan kompetensinya. Dalam perancangan perangkat lunak sistem informasi pelayanan desa Sukamana berbasis website, terdapat 4 orang dengan peran masing-masing sebagai berikut. Sini ada yang pertama, Bagus Purnama sebagai tim koordinat dan dokumentasi. Yang kedua, Christian Erikson sebagai SDM dan studi kelayakan. Yang ketiga ada Nainggolan sebagai SDM, studi kelayakan, desain fungsi, pelatihan. Yang keempat ada Sarah Pradani sebagai programmer, testing, dan pemeliharaan. Tim koordinat di sini memiliki peran penting dalam mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas proyek. Tugas-tugas mereka melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana. Mereka memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan proyek. Ada tim studi kelayakan terlibat dalam mengevaluasi keberlanjutan dan kelayakan proyek sebelum dimulai. Ini melibatkan analisis terhadap aspek finansial, teknis, operasional, dan organisasional untuk memastikan bahwa proyek ini memiliki potensi keberhasilan dan memberikan nilai tambah yang diinginkan. Tim desain fungsi berfokus pada perancangan dan perencanaan fungsi-fungsi sistem atau produk yang akan dikembangkan. Ini mencakup merinci spesifikasi fungsi antar muka pengguna dan arsitek sistem agar dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Ada tim pelatihan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada tim programmer atau pengembang. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap teknologi baru, metodologi pengembangan perangkat lunak, atau pemahaman lebih lanjut tentang alat dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam proyek. Tim programmer adalah kelompok yang melakukan tugas pengembangan perangkat lunak. Tugas mereka melibatkan
penulisan kode, pengujian, debugging, dan implementasi fungsi-fungsi yang telah dirancang oleh tim desain fungsi. Tim pengujian bertanggung jawab untuk menguji perangkat lunak guna memastikan bahwa itu berfungsi seperti yang diinginkan dan memenuhi spesifikasi. Ini mencakup pengujian fungsionalitas, keamanan, kinerja, dan pengujian lainnya yang diperlukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Tim pemeliharaan berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak setelah peluncuran. Tugas mereka melibatkan pemecahan bug, peningkatan kinerja, dan penerapan perubahan atau pembaruan berdasarkan umpan balik dari pengguna atau perubahan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada manajer proyek, koordinat proyek, kontrol kualitas, rekayasa perangkat lunak. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada rencana pengendalian kualitas perangkat lunak. Struktur organisasi proyek menetapkan hierarki tanggung jawab dan wewenang, serta memfasilitasi komunikasi efektif di antara bagian proyek. Dalam konteks proyek sistem informasi pelayanan desa Sukamana berbasis website dengan metode Agile Development, rencana pengendalian kualitas perangkat lunak mencakup satu, penetapan standar kualitas. Penetapan standar kualitas adalah proses menetapkan kriteria atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan agar dianggap memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada penyusunan rencana pengujian. Penyusunan rencana pengujian melibatkan perencanaan langkah-langkah atau prosedur pengujian yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan rapat rutin. Rapat rutin dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana proses pengembangan proyek perencanaan perangkat lunak. Yang keempat, ada pelatihan. Melakukan pelatihan rutin terhadap user atau operator terkait dengan kerja sistem aplikasi bertujuan untuk pengelolaan perangkat lunak ke depannya. Yang selanjutnya ada pengendalian kualitas. Pengelolaan proses pengendalian kualitas adalah upaya untuk mengawasi dan mengendalikan tahap-tahap produksi atau penyediaan layanan guna memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diciptakan dan melibatkan pemangku kepentingan serta penggunaan akhir dalam evaluasi kualitas produk selama proses pengembangan dengan pendekatan agile. Selanjutnya ada pelaporan biaya dan jadwal proyek. Di setiap pengembangan perangkat lunak pasti ada suatu biaya tersendiri dan suatu jadwal dalam pekerjaannya. Untuk pelaporan biayanya di sini pertama ada biaya untuk tenaga kerja. Terdapat aktivitas seperti analisis kebutuhan sampai pemeliharaan rutin. Untuk jumlahnya ialah berapa orang yang mengerjakannya, untuk satuannya per hari, untuk harga satuannya di kisaran harga 500.000 dan harga total 1 juta. Dan diperkirakan jumlah semuanya ialah 12 juta untuk tenaga kerja. Untuk selanjutnya biaya bahan baku. Terdapat suatu aktivitas yang dimana ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras seperti PC, mouse dan lain-lain, WiFi. Di sini ada jumlah unit, 1 unit, satuan per unit, harga satuan per unitnya ialah 10 juta dengan harga total 10 juta.
Untuk perangkat lunak, di sini terdapat satu lisensi dengan harga satuannya 5 juta dengan harga total 5 juta. Jadi semua harga bahan baku di sini ialah totalnya 15 juta. Untuk biaya lain-lainnya ada perlengkapan untuk kantor yang berharga 5 juta, biaya perjalanan 2 juta dengan harga total 7 juta. Jadi di sini total biaya dari tabel A, B, C merupakan hasilnya 34 juta. Untuk estimasi waktu penyelesaiannya ialah 12 bulan. Catatan, biaya tenaga kerja dapat disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Biaya bahan baku dapat disesuaikan dengan harga pasar terkini. Biaya yang lain-lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Estimasi waktu penyelesaian dapat disesuaikan dengan kompleksitas proyek. RAB ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. RAB membantu tim untuk memahami berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya ada jadwal proyek. Di sini merupakan jadwal proyek untuk dari melakukan studi kelayakan sampai implementasi. Untuk waktunya bisa dilihat mungkin untuk studi kelayakan 3 hari, identifikasi data 6 hari, melakukan perancangan aplikasi 2 bulan, melakukan data flow 1 minggu, pendesainan 2 minggu, melakukan coding 1 bulan, uji coba program 4 hari, untuk pelatihan 2 minggu, pemeliharaan 7 hari, dan dokumentasi 2 hari. Selanjutnya ada implementasi. Setelah data yang dibutuhkan telah berkumpul, maka selanjutnya melanjutkan ke tahap implementasi sistem informasi pelayanan desa berbasis web pada Desa Sukamana. Dalam pengimplementasian sistem dimulai dengan melakukan desain yang dibuat menggunakan tool desain mockup. Kemudian desain yang telah selesai akan diimplementasikan ke dalam pembuatan sistem. Tag awal. Halaman awal berisi tentang gambar-gambar dan informasi general dari Desa Sukamana. Yang selanjutnya, halaman berita desa. Halaman berita desa berisikan tentang informasi-informasi aktual terkait kegiatan desa, pengumuman kegiatan, pengumuman bantuan, dan lain-lainnya sebagainya. Berita desa menjadi informasi yang sangat penting bagi warga untuk mendapatkan informasi yang faktual. Struktur profil desa. Halaman profil desa berisi tentang informasi desa seperti struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi desa atau kelurahan, dan informasi pegawai. Halaman demografi desa. Halaman demografi desa berisi tentang informasi terkait profil masyarakat di daerah Sukamana. Hal ini memungkinkan untuk menyajikan jumlah penduduk dalam terbagi menjadi 12 lingkungan. Kemudian menyajikan mayoritas mata pencarian penduduk. Halaman geografis desa. Halaman geografis desa berisi tentang informasi letak geografis dari Desa Sukamana. Kemudian berisi tentang ketinggian, suhu, luas, batas wilayah, dan peta Desa Sukamana. Halaman layanan desa. Halaman layanan desa ini berisi tentang POM yang digunakan sebagai layanan surat menyurat. Layanan yang disediakan oleh desa di Sukamana adalah surat keterangan tidak mampu, surat keterangan belum menikah, surat hibah, surat domisili, SKCK, surat jual beli, surat kematian, surat kehilangan, surat keterangan usaha, dan surat NA. Kesimpulan, kegiatan pembuatan website yang diadakan di Desa Sukamana ini merupakan program kerja yang bertujuan membantu pihak kelurahan dalam memberi solusi terhadap masalah seperti kurangnya informasi desa dan kurangnya layanan desa. Sistem informasi desa di Sukamana ini diharap membantu bagi para petugas perangkat desa, terutama untuk masalah administrasi juga pengelolaan informasi di Desa Sukamana. Kegiatan ini mendapat respon yang positif dari warga sekitar, karena dengan adanya website ini dapat membantu warga untuk mendapatkan informasi melalui berita desa,
dan mengurus surat menyurat dengan melalui online. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedepannya mampu membuat masyarakat lebih mengenal teknologi dan lebih bersahabat dengan teknologi, serta dipermudah dengan adanya website Desa Sukamana ini. Dan dari kelompok kami, maaf bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dipermaaf.